Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang ketentuan toharoh. Yang pertama, membahas tentang najis, yaitu najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughallazah. Yang kedua, tentang hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama, kita akan membahas tentang najis. Pengertian najis. Najis ialah kotoran yang harus dibersihkan dari badan dan pakaian apabila kita hendak sholat atau beribadah. Macam-macam najis: 1. Najis mukhaffafah. 2. Najis mutawassithah. 3. Najis mughallazah. Yang pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Misalnya, air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya. Cara mensucikannya dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Misalnya, bangkai binatang darat yang berdarah, kotoran manusia dan hewan, nanah, darah, dan lain-lain. Cara mensucikannya dengan menghilangkan warna, bau, dan rasa. Yang ketiga, najis mughallazah, yaitu najis yang berat. Misalnya, najis anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan mencucinya dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadas. Hadas ialah najis yang tidak terlihat yang dapat disucikan baik dengan wudu, mandi, ataupun tayamum. Macam-macam hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar, sebab-sebab hadas besar yaitu haid, nifas, junub, keluar mani. Cara mensucikannya ialah dengan mandi wajib ataupun tayamum. Hadas kecil, sebab-sebab hadas kecil ialah buang angin, buang air besar, buang air kecil, hilang akal, dan menyentuh perempuan. Cara mensucikannya dengan berwudu ataupun tayamum. Macam-macam cara membersihkan hadas. Pertama, mandi. Yang kedua, wudu. Yang ketiga, tayamum. Pengertian mandi wajib, yaitu yang cara bersucinya dengan meratakan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar. Cara-cara mandi wajib: yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, membasuh bagian tertentu yang kotor. Yang ketiga, berwudu terlebih dahulu. Yang keempat, meratakan air ke seluruh tubuh. Yang kelima, mendahulukan menyiram anggota tubuh bagian kanan. Dan yang keenam, menggosok-gosok badan untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi wajib, yaitu berhubungan suami istri, keluar air mani, haid, ataupun melahirkan anak atau nifas. Berwudu. Yang pertama, berniat di dalam hati dan tidak diucapkan. Yang kedua, mengucapkan bismillah. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali seperti yang terlihat pada gambar nomor 1, dan menyela-nyela di antara jari jemari kedua tangan
seperti yang terlihat pada gambar nomor 2. Yang kedua, berkumur-kumur dan istiqoh ataupun menghirup air ke dalam hidung dengan telapak tangan kanan lalu menyemburkan air keluar dengan tangan kiri seperti yang terlihat pada gambar nomor 3 dan 4. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh muka sebanyak 3 kali, yaitu batasan muka adalah dari telinga satu ke telinga yang lain dan dari batasan tempat tumbuh rambut kepala di atas kening atau dahi hingga dagu seperti yang terlihat pada gambar nomor 5 dan nomor 6. Yang keempat, membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali, lalu tangan kiri, yaitu dimulai dari ujung jari dengan menyela-nyela jari jemari, lalu menggosok-gosokkan air ke lengan, kemudian mencuci siku. Demikian pula dengan tangan kiri, seperti terlihat pada gambar nomor 7, ataupun dimulai dari siku hingga ke ujung jari, seperti yang terlihat pada gambar nomor 8. Yang kelima, mengusap seluruh kepala sebanyak 1 kali. Kedua tangan yang masih basah dijalankan dari depan kepala ke belakang hingga tengkuk, lalu kembali lagi ke depan tempat semula, seperti yang terlihat pada gambar nomor 9, 10, dan 11. Yang keenam, membasuh telinga, yaitu dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan kedua ibu jari di bagian luar telinga seperti yang terlihat pada gambar nomor 12 dan nomor 13. Yang ketujuh, membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali dari ujung jari ke mata kaki dengan cara mencuci mata kaki dan menyela-nyela jari jemari seperti yang terlihat pada gambar nomor 14 dan 15, lalu membasuh kaki kiri seperti itu pula. Yang kedelapan, mengucapkan doa setelah wudhu seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang tayamum. Tayamum ialah bersuci menggunakan debu untuk menghilangkan hadas kecil ataupun besar dikarenakan ada sesuatu penghalang atas penggunaan air. Rukun tayamum: yang pertama niat, kedua menyapu muka dengan debu, ketiga menyapu kedua tangan hingga siku dengan debu, keempat menertibkan rukun-rukunnya. Hal-hal yang menjadi sebab diperbolehkannya tayamum: yang pertama karena sakit, kedua dalam perjalanan, yang ketiga karena tidak adanya air. Perkara yang dapat membatalkan tayamum yaitu setiap hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum, dan ada air sebelum melakukan sholat. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.